Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan nomor NIM 202109648395 dari Prodi Piaud kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 dan pertemuan ke-10 yang berjudul Pendidikan Keimanan. Pendidikan keimanan adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dalam diri seorang anak didik, yang ditafsirkan dalam surah Yasin, ayat Yasin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون, yang artinya dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan dia membuat perumpamaan bagi kami yang melupakan asal kejadiannya. Qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkan adalah yang membangun pertama kali, dan ia maha mengetahui segala milik Allah. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Dan tidaklah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar, wahuwal halakul alim. Dia ialah maha pencipta untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Dan tidaklah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar, wahuwal halakul alim. Dia ialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian kembali. Kemudian implementasi nilai-nilai pendidikan, mendalami mengetahui tentang manusia dan alam semesta, dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya. Metodenya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas kerja kelompok dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai pendidikan yaitu 1. Mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia. Yang kedua, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam. Yang ketiga, mempelajari alam semesta yang begitu luas. Semuanya itu setelah dipelajari akan ditemukan kondisi sistem dan hukum-hukum yang luar biasa. Semuanya itu perlu disimpulkan bahwa segalanya itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tetapi mestilah ada yang menciptakannya. Penciptanya itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengimani penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran.
Kemudian tafsir surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan? Maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kalian pancurkan. Kaliankah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kemudian nahnu khalaqnakum falawla nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami tidak menentukan kematian di antara kalian dan kami salah sekali tidak akan dapat dikalahkan untuk menggantikan dengan orang-orang yang seperti kalian dan menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Kemudian walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Maka terangkanlah kepadaku tentang kalian tanam kalian yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya. Lau nasya'u laja'alnahu huddaman fadaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kalian terheran-heran. Inna lamuramun, kita benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kalian menjadi orang-orang yang tidak dapat hasil apa-apa. Mereka tidak hanya menderita rugi tetapi bisa kehilangan semuanya. Afara'aitum ma'alladzi tashrabun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Afara'aitum ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kemudian lau nasya'u laja'alnahu hujajan falaula tashkurun. Afara'aitum ma narul lati turun a antum ansya'tum syajaraha am nahnul munsiun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api kalian menyalakan. Kaliankah yang menumbuhkan kembangkan kayu itu dan kamikah yang menumbuhkan kembangnya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqawwin. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Kemudian ada hadis Nabi yang menerangkan juga yang berbunyi al-muslimuna syaraka'u fi salasata an-nurati wal kala'i wal ma'i. Kaum muslimi itu berkongsi dalam 3, api, rumput, dan air. Seluruh manusia berkepentingan terhadap ketiga sumber daya itu, dan karena itu mereka harus menjaganya. Dan itulah salah satu bentuk bertasbih. Bentuk bertasbih lainnya ialah mempertuhankannya, yaitu menyembahnya dan memohon kepadanya. Juga menegaskannya, yaitu tidak memandang adanya pihak lain manapun yang mampu menandingi kesuksesannya. Kemudian nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yaitu yang pertama, Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia dan kebutuhan pokok dari tiada. Manusia perlu mensucikannya, bertasbih, memujinya,
dan mengagungkannya. Yang kedua, Allah Maha Pengasih karena telah menyiapkan kebutuhan pokok manusia yaitu api, benih, dan air. Manusia perlu mensyukurinya. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam mencipta. Manusia perlu memuliakannya. Di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan dalam diri manusia ialah pembahasan mengenai penciptaan manusia dan penentu eksistensi mereka, seperti sperma, ovum, benih, air, dan api. Yang kelima, tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya hari akhir yang akhirnya membuahkan perbuatan baik. Implementasi nilai-nilai pendidikannya yaitu mensyukuri nikmat. Syukur nikmat dapat ditanamkan dengan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.